Pemirsa, tahu dan tempe mulai langka pasca para perajin di DKI Jakarta melakukan aksi mogok produksi. Tahu dan tempe yang tersedia di pasar ludes terjual dalam waktu singkat. Setelah 3 hari para perajin tahu tempe mogok produksi, hari ini tahu tempe kembali tersedia di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Namun dalam waktu 2 jam, tahu tempe yang dijual pedagang ludes dibeli pelanggan karena minimnya ketersediaan. Kenaikan kedelai dari Rp7.000 per kuintal menjadi Rp930.000 memicu aksi mogok para perajin tahu dan tempe sejak tanggal 1 Januari lalu. Aksi mogok ini dimulai sejak adanya surat gabungan Koperasi Tempe dan Tahu Indonesia kepada Pusat Koperasi Tahu dan Tempe Indonesia. Gakoptindo meminta para perajin tempe tahu di DKI Jakarta dan Jawa Barat melakukan aksi mogok produksi supaya para pedagang menaikkan harga jual tahu dan tempe. Kalau di rumah itu, kalau beli di rumah nggak bisa. Habis saya kan banyak lengganan-lengganan. Jadi habis dibuat lengganan-lengganan aja. Tapi yo namanya aja kacang mahal dijualnya. Kalau sama lengganan kan nggak bisa mahal. Murah itu, gimana kalau itu? Jadi kalau bisa kacang biarin turun karena ini mogok 3 hari itu biarin harganya. Ya, tentunya kondisi ini sangat mengkhawatirkan terutama bagi ibu rumah tangga yang kerap kali memang sangat membutuhkan tahu dan tempe ini sebagai bahan yang selalu dibeli setiap hari. Betul sekali, dan kita akan lihat kondisinya seperti apa di pasar tradisional. Apakah memang saat ini di jam sekitar pukul 11:30 akankah ada stok baru yang datang, dan nanti kita akan melihat informasinya langsung dari Pasar Senen. Namun kita ke informasi lainnya dulu pemirsa. Hari ini pemerintah Kota Padang mulai menerapkan proses belajar mengajar tatap muka di sekolah. Selain wajib menerapkan protokol kesehatan, setiap siswa diwajibkan diantar oleh orang tua ke sekolah. Senin pagi, siswa Sekolah Dasar Negeri 26 Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat mulai melaksanakan proses belajar mengajar tatap muka. Dengan menjalankan protokol kesehatan, cuci tangan, dan menggunakan masker, masing-masing siswa mulai mengikuti proses belajar. Dari 210 siswa dan 15 guru di sekolah ini, hanya siswa kelas 5 dan kelas 6 yang mengikuti belajar tatap muka sesuai dengan instruksi Dinas Pendidikan Kota Padang. Sistem belajar dibagi 2 shift, masing-masing kelas berisi 12 orang siswa dengan duduk menjaga jarak. Saat ini Kota Padang dinyatakan termasuk dalam zona kuning dalam penyebaran COVID-19. Berdasar data pantauan COVID-19 dari Jumat 1 Januari hingga Minggu 3 Januari 2021, terdapat penambahan pasien positif COVID-19 sebanyak 99 orang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Terkait sekolah tatap muka, kita bergabung dengan Pak Dahlan, Kepala Sekolah Dasar 26 Teluk Bayur, Kota Padang, Sumatera Barat. Selamat siang, Pak Dahlan. Selamat siang. Baik, Pak Dahlan, bagaimana evaluasi hari pertama sekolah atau pembelajaran tatap muka? Evaluasinya, kami belajar tatap muka. Sekolahnya dibagi 2. Jadi anak 28 dijadikan 14 orang yang hadir gitu. Jadi yang 2 shift ini, 1 luring dan 1 daring. Yang 1 minggunya daring di rumah, yang 1 minggu luring di sekolah. Jadi tatap mukanya hanya taruh 50% yang kita hadirkan di sekolah. Yang 50% lagi di rumahnya masing-masing anak-anak. Baik, yang sudah masuk ini semuanya dari kelas 1 sampai 6 atau hanya kelas lain atau hanya beberapa kelas saja, Pak? Yang masuk yang hadir sekarang ini hanya kelas 5 dan kelas 6. Kelas 1 sampai 4 belum bisa datang lagi gitu. Baik, dengan adanya pembagian sekolah tatap muka dan pembelajaran secara daring, bagaimana untuk kebutuhan tenaga pengajar, apakah masih cukup, Pak Dahlan? Masih cukup, kami masih cukup lengkap gurunya. Pembagiannya seperti apa, Pak, untuk tenaga pengajarnya? Iya, seperti biasa juga pembagiannya. Baik, untuk protokol kesehatan yang diterapkan di pembelajaran tatap muka, seperti apa, Pak Dahlan? Kita sediakan itu alat pengukur suhu, pencuci tangan,
sanitizer gitu semuanya dan pakai masker gitu anak kita dalam belajar. Jadi jarak anak tuh satu bangku satu orang, bukan 2 orang lagi. Karena kita tuh kan belajarnya kan jaraknya kan 1 meter. Jadi anak tidak boleh berkumpul dalam belajar. Jadi sesuai dengan apa yang kita butuhkan menurut COVID dengan protokol kesehatan ini. Nah, kalau untuk durasi sekolah, apakah sama seperti hari biasa atau dikurangi, Pak? Kalau yang biasa kami tidak ada, yang tatap muka tidak ada, cuma anak di rumah dikasih belajar daring. Jadi sekarang ini alokasinya ya memang dikasih anak satu bangku satu orang, gitu. Untuk jamnya, Pak, berapa hari per jam untuk sekolah tatap muka? Jamnya 4 jam satu hari gitu. Artinya berkurang dari durasi pembelajaran sebelum ada COVID ya, Pak? Iya, memang betul. Memang normalnya berkurang. Berapa dulu, Pak, untuk jam siswa di sekolah? 8 jam. Nah, tanggapan orang tua mengenai anak-anak sekolah tatap muka ini seperti apa, Pak? Apakah ada kekhawatiran untuk mengantarkan anaknya sekolah atau seperti apa? Ya, memang ada kekhawatiran. Nanti kalau ada penularan COVID ini dia takut gitu. Jadi anak-anak ini selalu diantarkan sama orang tuanya dengan motor dia sendiri. Adakah orang tua yang tidak bersedia, Pak, untuk mengantarkan anaknya ke sekolah karena takut? Enggak ada dia takut ya. Oke. Dia minta memang dia harus anaknya belajar tatap muka kata dia. Kalau di rumah agak kurang mampu orang tua mengasih pelajaran katanya. Padahal untuk durasi pembelajaran 4 jam ini ada berapa kali waktu istirahatnya, Pak? Cuma 1 kali cuman. Baik, untuk penerapan protokol kesehatan pada saat jam istirahat ini pengawasannya seperti apa, Pak? Mengingat memang anak-anak ini kan tentunya lebih sulit untuk menjaga jarak pada saat jam istirahat. Mengawasnya gini ya Bu ya, waktu keluar main anak tidak boleh dikeluar, dia bawa makanan dari rumah. Tidak boleh dia belanja di luar gitu. Jadi tetap berada di dalam kelas, Pak, pada saat jam istirahat? Iya, tetap dalam kelas itu dia. Nah, Pak Dahlan, ini merupakan uji coba atau memang sudah tetap, Pak, untuk sekolah tatap muka ini? Jika uji coba, apakah nanti berhasil baru kemudian kelas 1 sampai kelas 4 juga ikut masuk sekolah tatap muka atau seperti apa, Pak? Iya, uji coba gitu. Kalau memang begini caranya, uji cobanya kalau berlanjut, ya kita lanjutkan. Tapi kalau ada perubahan nanti, kita rubah juga. Berapa lama waktu uji cobanya, Pak? Mungkin bulan Januari ini aja. Baik, Pak Dahlan, untuk tenaga pengajar atau guru-guru ini apakah juga ada rapid test secara berkala? Rapid test secara berkala ini maksudnya? Apakah ada rapid test ataupun tes swab untuk memastikan guru-guru ini dalam kondisi sehat, Pak Dahlan? Enggak ada. Kami semuanya hasil swabnya negatif semua guru. Baik, terima kasih Pak Dahlan sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Iya. Pemirsa, berbeda dengan Sumatera Barat, Provinsi DKI Jakarta masih menerapkan pembelajaran jarak jauh di semester genap tahun ajaran 2020-2021. Namun persiapan sekolah tatap muka seperti regulasi dan fasilitas tetap dilakukan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mengikuti anjuran dari Menteri Pendidikan untuk melaksanakan sekolah tatap muka di semester genap tahun ajaran 2020-2021. Pemprov memprioritaskan kesehatan dan keamanan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Proses belajar jarak jauh pun masih dilakukan. Pertimbangannya, karena angka positif di Jakarta masih tinggi, meski resiko penularan berada dalam tingkat sedang. Jadi sekali lagi, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tetap memberlakukan pembelajaran dari rumah untuk seluruh sekolah di Provinsi DKI Jakarta semester genap tahun ajaran 2020-2021. Meski demikian, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta telah mempersiapkan laman siap belajar. Laman ini digunakan untuk melakukan asesmen terhadap sekolah-sekolah yang ada di DKI Jakarta. Meski belum menerapkan sekolah tatap muka, namun persiapan untuk menjalani sekolah tatap muka tetap dilakukan. Dinas Pendidikan memastikan saat sekolah tatap muka yang didampingi sekolah daring dilakukan, fasilitas protokol kesehatan dan regulasi sudah tersedia. Pada 20 November 2020,
Menteri Pendidikan Nadiem Makarim mengumumkan kebijakan pembelajaran tatap muka dimulai pada Januari 2021. Namun keputusan pembukaan sekolah diberikan kepada 3 pihak, yaitu pemerintah daerah, kantor wilayah Kemendikbud, dan orang tua melalui komite sekolah. Tim Liputan iNews melaporkan.